Halo Aries, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya. Yang pertama adalah Four of Wands. Ini adalah energi selebrasi, energi perayaan. Kayak gini, aku kayak melihat ada tema signifikan kayak penantian panjang kamu untuk bertemu dengan seseorang, atau kayak manifestasi kamu untuk memanifest keberadaan seseorang yang signifikan untuk hati kamu, dan ini muncul sekitaran kamu nonton reading ini gitu ya. Dan tadi dengan Four of Wands selain perayaan, terus juga ini energi apa ya, hello goodbye. Aku selalu bilang hello, hello goodbye, semacam ada gitu satu chapter, satu siklus, kayak kamu akhirnya sampai di satu titik, ada yang udah selesai gitu ya, dan vibe-nya tuh happy gitu. Lalu ini juga kayak komitmen, stabilitas, dan bisa juga berbicara tentang hubungan gitu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita lihat dulu oracle-nya. Itu yang pertama, kata kuncinya Virgo. Sorry, ini adalah kartunya Virgo. Kata kuncinya digest, kayak mencerna gitu. Reading ini dibuat memang masih Virgo season ya. Dan juga Virgo itu kan, jadi setiap setiap zodiak itu kayak merepresentasikan satu organ tubuh kita gitu. Misalnya kayak Leo itu direpresentasikan jantung, terus kalau misalnya Capricorn itu tulang. Nah, kalau misalnya Virgo itu kan usus gitu. Jadi kayak aku melihat entah kenapa terpikir gitu, perhatikan usus kamu, perhatikan apa yang kamu makan. Apakah kamu sudah mengkonsumsi suatu hal yang baik, yang gini, apakah itu sesuatu yang sehat, apakah itu akan me, me- berkontribusi untuk kesehatan kamu. Terus juga mencerna, kan aku melihat gini ya, kayak aku mendapatkan tema kita tuh lagi dibanjirin dengan banyak informasi gitu, dan setiap hari tuh informasinya baru. Terus juga kayak kayak itu aku merasa ada adalah gitu orang-orang tertentu di mana mereka bisa punya power menurut aku ya. Kan aku selalu bilang, kamu nggak usah percaya dengan apa yang aku bilang. Semacam mereka punya power untuk kayak apapun yang mereka mau, atau orang ini atau siapapun di balik layar ini. Jadi semacam mereka punya power untuk di media itu apa yang ditampilkan, apa yang orang konsumsi. Nah, makanya dengan banyaknya berita yang bergantian, silih berganti, kayak mata kamu itu, pandangan kamu akan digiring ke satu arah. Tinggal gimana kamu aware nggak dengan banyaknya berita, dengan banyaknya informasi, tiap hari berganti, dengan banyak yang ngagetin, dengan banyak yang mungkin akan men-trigger emosi tertentu. Nah, ini sesuatu mencerna nggak cuman secara artian sesungguhnya gitu, dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu masukkan dalam tubuh kamu, tapi juga apa yang kamu masukkan dalam pikiran kamu gitu. Apakah kamu akan ikut gitu kemanapun misalnya media gitu menampilkan gitu, kamu ikutin terus. Jadi kayak pandangan kamu juga terikut terus gitu ya. Semoga ini bisa dipahamin ya. Jadi siapapun yang punya agenda, dia akan punya power untuk mengarahkan orang yang kalau tidak punya awareness akan selalu terikutin gitu dengan apapun yang ditampilkan media. Tapi kalau kamu punya awareness, makanya oracle yang berikutnya adalah observer gitu. Ini di momen ini baiknya kamu observe, sama seperti aku selalu bilang, kamu nggak usah selalu percaya apa yang aku omongin gitu. Kamu perhatiin aja, kamu cari tahu sendiri, kamu konfirmasi sendiri, dan apakah itu berbicara di hati kamu, sama seperti apa yang media terus tampilkan dari hari ke hari gitu. um, Poinnya apa, apakah itu signifikan, apakah itu penting, apakah kamu juga termasuk orang-orang yang bisa itu terpengaruh. Media bilang apa kamu ikutin, nanti muncul berita apa kamu ikutin lagi, kamu langsung percaya, ataukah kamu kritisin, kamu nggak telan mentah-mentah. Nah, ini sebuah reminder dari dua kombinasi ini ya, dengan dan dengan tadi, dengan banyaknya pemberitaan, dan juga kedepannya juga nggak menutup kemungkinan hal ini akan terus berlanjut. Cuman yang aku selalu bilang, observe, amatin aja, jangan langsung bereaksi, jangan langsung terpancing. Dan aku juga pernah bilang ya, kalau misalnya semakin banyak yang kamu konsumsi itu sesuatu yang mungkin mempengaruhi emosi kamu, mempengaruhi kedamaian kamu, misalnya prediksi-prediksi tentang sesuatu, makanya aku sangat berhati-hati ketika kayak menyampaikan sesuatu yang mungkin memprediksi gitu. Karena prediksi itu bukannya bikin orang optimis ya, malah bikin orang takut, bikin orang cemas. Wah, Indonesia nanti begini, wah ekonomi nanti begini, nanti begitu. Nah, itu yang perlu kamu aware, oke? Okay? Terus mereka yang berikutnya adalah, oh iya, semoga hal ini nggak terlalu abstrak ya terdengarnya, tapi ya udah, aku udah berusaha
semembumi mungkin bahasa yang aku gunakan. Terus oracle yang berikutnya expect powerful change. Jadi kayak ada perubahan yang sangat signifikan, yang sangat powerful. Tadi ya berhubungan dengan sebagian besar ini berhubungan dengan keberadaan seorang yang akan datang di hidup kamu. Terus kita balik lagi ke tarotnya tadi kan, Four of Wands itu energi selebrasi, perhubungan juga bisa. Dan ini jadi kayak ring itu kan berbicara tentang komitmen gitu. Komitmen dengan ikatan. Jadi kalau komitmen itu kan nggak cuma tentang hubungan aja ya, tapi tadi aku di awal udah sempat bilang ini signifikan tentang hubungan. Komitmennya bisa jadi juga kayak kayak kamu mengikat misalnya komitmen dengan pekerjaan, kayak ada sesuatu kontrak bisnis yang baru, kontrak kerja yang baru, dan itu kayak kamu rayakan gitu. Sesuatu yang kamu happy, kamu bagikan dengan orang-orang terdekat kamu. Lalu juga completion. Ya tadi aku bilang kayak ada tema completion, kayak satu siklus sudah selesai, satu chapter, satu musim kehidupan kamu kayak aku selalu bilang ya di siklus tertentu, di musim tertentu kayak ada satu tema tertentu yang kita pelajarin. Cuman masalah kita selalu aware atau enggak gitu ya. Oke, yang jadi blessing kamu adalah Four of Cups dikonfirmasi sama Coffin. Jadi kayak keberadaan orang ini memang kayak Coffin itu kan selalu yang peti, gambar peti itu kan kayak sesuatu yang tertutup gitu, sesuatu yang gelap, tapi posisinya ada di blessing kamu. Jadi skenario-nya adalah ada hal-hal yang memang kayak kayak memang belum waktunya, kayak dijauhkan dari kayak kamu belum bisa lihat atau belum bisa datang, memang belum waktunya atau gini, rejection is a protection gitu. Ketika kamu nggak dapet apa yang kamu pikir kamu mau gitu, atau kamu ditolak, kamu nggak dapet. Nah itu bentuk perlindungan semesta. Kalau misalnya kamu dapet itu, em, kayak semesta bilang lu bisa dapet sesuatu yang jauh lebih baik. Atau ketika lu dapet itu malah outputnya nantinya mungkin gak baik gitu buat kamu. Entahlah kamu jadi ngaco, entahlah kamu masuk dalam gaya hidup yang mungkin ugal-ugalan, atau nanti kamu ketemu orang-orang yang gak baik. Nah, itu contohnya dengan Four of Cups di sini. Jadi dengan Coffin yang ketutup mungkin sekarang baru terlihat, baru terungkap sosok orang yang istimewa itu, atau penantian panjang kamu, atau manifestasi kamu yang mungkin butuh waktu gitu ya. Jadi kayak kamu mungkin selama ini nggak punya awareness, terus kamu tahu, oh untuk manifest sesuatu tuh kayak perlu adanya sinkron hati dan pikiran. Untuk manifest sesuatu tuh kayak semacam aku butuh me, apa ya, menulis cerita yang baru, mengatakan hal yang baru. Aku nggak bisa dengan programming programming aku yang lama, aku ingin manifest sesuatu yang baru. Kayak kamu udah punya awareness yang lebih dengan pemahaman yang seperti itu. Ibaratnya gini, kita selalu punya cerita yang kita ulang-ulang kepada diri kita gitu. Contoh, aku selalu kasih contoh ini. Ini contoh paling gampang, kayak semua cowok sama, semua cewek sama, itu kan cerita yang kita ulang-ulang, itu programming kita yang lama. Tapi untuk kita dapat sesuatu yang berbeda, kita juga harus ada yang berbeda pikiran kita, apa yang kita lakukan, cara kita berdialog dengan diri kita. Nah itu misalnya ketika kamu punya awareness lebih, kamu bisa lihat itu dan kamu melakukan hal yang berbeda gitu. Dengan Four of Cups di situ dikonfirmasi sama Coffin. Nah yang jadi tantangannya adalah Queen of Cups dengan Rider. Rider ini kan kayak komunikasi pengunjung, terus juga sosok orang yang menarik. Kayak dengan dua kombinasi ini tuh aku merasa ini kayak Queen of Cups itu kan sesuatu yang berhubungan dengan emosi, sesuatu yang berhubungan dengan intuisi. Entahlah memang ada orang yang emosinya, ada sesuatu tentang emosinya, entah dia kayak menutup diri, memprotek hatinya, nggak mau dengerin intuisinya karena kayak mungkin ada rasa takut, mungkin ada keraguan, terus juga bisa jadi mungkin gini intuisinya keblok gitu loh. Jadi kayak karena pikiran kalau misalnya lagi penuh gitu ya, kita nggak bisa dengerin intuisi kita, dan bisa jadi juga mengikuti panggilan hati gitu ya. Em, karena mungkin ada sesuatu hal di masa lalu gitu yang membuat kita tidak mendengarkan intuisi kita, membuat kita tidak mengikuti suara hati kita. Nah, bisa jadi juga komunikasi itu bisa jadi problem sekitaran kamu nonton reading ini kayak um, kalau astrologi kali speaking gitu ya, melihat posisi planet saat ini sangat mungkin gitu. Kayak ada miskomunikasi, mungkin ada yang kayak berkomunikasi yang biasa tapi nggak nyampe malahnya jadi panas. Nah ini sebuah reminder aja gitu, apalagi kamu termasuk golongan in general ya, karena kamu api itu kamu bisa gampang panasan. Jadi sebuah reminder aja untuk sebelum bereaksi gitu. Atau tadi mungkin berhubungan juga dengan banyaknya pemberitaan yang bisa bisa memancing emosi gitu. Atau mungkin kamu tipe-tipe yang suka kalau ada yang memancing emosi di internet, kamu juga ikut komen
kamu ikut komentar atau ikut marah-marah. Nah, ini juga sebuah reminder gitu ya, kayak perhatikan emosi, perhatikan reaksi kamu, dan mungkin ada kayak komunikasi-komunikasi yang mungkin memacu memacu emosi kamu, ya ngerem dulu gitu, tarik nafas dulu sebelum kamu bereaksi. Terus juga aku melihat kayak sesuatu yang berbuah manis gitu ya dengan Knight of Cups sama Two of Cups di situ. Tadi penantian panjang kamu, kalau kamu yang nggak bertanya tentang hubungan romantis, jadi kayak karena si yang gambar sapu sama kayak cambuk itu berbicara tentang proses, tentang kerja keras kamu, tentang dedikasi kamu, dan Knight of Cups itu kayak aku melihat sesuatu yang manis gitu, sesuatu yang kayak penantian panjang kamu akhirnya terjawab sudah, apapun konteksnya yang gak terbatas, cuman hubungan romantis saja, karena tadi di awal juga oracle kamu bilang kayak ada sesuatu yang perubahan signifikan, suatu perubahan yang powerful gitu. Jadi kamu lihat saja apa yang termanifestasi di dunia realita kamu, dan tadi kan aku bilang kayak kamu sampai di satu titik yang kamu akan happy, kamu akan ingin bagikan itu dengan orang-orang terdekat kamu. Tadi momen perayaan Four of Wands yang di awal, dan di sini ada Two of Cups, itu adalah kayak sebuah sinyal untuk hubungan romantis, tapi bisa juga kayak union antara kamu dan hal-hal yang mau kamu wujudkan. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.